Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qadasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Man arafal haqqa ishtaghala bihi anil khalqih. Melanjutkan makalah yang kemarin bahwa orang yang kenal Allah Ta'ala maka akan sibuk dengan hadiratnya dibandingkan sibuk dengan makhluk-makhluk. Ini minimal ada dua alasan. Yang pertama, kenapa mesti sibuk dengan Allah dan tidak sibuk dengan makhluk-makhluk? Yaitu karena memang satu-satunya yang penting di dalam hidup ini adalah Allah. Ini tidak lantas melahirkan adanya dikotomi bahwa kalau sibuk dengan Allah terus tidak ngurusi makhluk. Tidak seperti itu. Sibuk dengan Allah itu diantaranya adalah mengurusi makhluk-makhluk karena Allah. Mengurusi berbagai macam pekerjaan karena Allah, itu termasuk sibuk dengan hadiratnya. Terus yang kedua, kenapa kok sibuk dengan Allah Ta'ala, kok tidak sibuk dengan makhluk-makhluk? Karena bagi orang ma'rifat yang betul-betul ada itu Allah, sehingga tidak mungkin sibuk dengan yang lain. Karena apa yang disebut sebagai yang lain hakikatnya tak ada. Keberadaan yang lain itu murni ditopang oleh keberadaan Allah. Wujud yang lain itu tak lain adalah pinjaman dari wujudnya Allah. Jadi tidak ada secara mandiri apapun yang disebut sebagai yang lain itu. Oke, alam semesta ini diciptakan untuk kita manusia dan kita manusia diciptakan untuk Allah. Maka kalau kita berpihak kepada Allah, Allah akan berpihak kepada kita lewat keberpihakan alam semesta kepada kita. Jadi ketika ada seseorang yang suntuk memenuhi kesetiaannya kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menggerakkan makhluk-makhluknya untuk menjadi pelayan orang ini. Jadi Allah Ta'ala itu di hadapan orang yang setia
di hadapan orang yang setia kepada hadiratnya, Allah Ta'ala itu muncul sebagai pelayan makhluk-makhluk kepada orang itu. Jadi jangan dikira kalau orang yang dekat kepada Allah mendapatkan pelayanan dari makhluk-makhluk, jangan dikira dari betul-betul makhluk itu, bukan. Makhluk-makhluk itu cuma dipakai oleh Allah Ta'ala untuk melayani orang ini. Sejatinya yang melayani orang ini tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk-makhluk bagaimana mungkin bisa bergerak untuk memberikan pelayanan kepada orang yang akrab dengan Allah? Gak bisa. Tanpa digerakkan oleh Allah itu gak bisa. Jadi ini yang disebut dengan intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Yang disebut menolong, yang ditujukan kepada Allah itu bukan berarti menunjukkan bahwa Allah itu lemah dan perlu ditolong, bukan. Yang disebut menolong Allah adalah berpihak kepada ajarannya, kepada agamanya, menyerahkan diri habis-habisan terhadap agamanya, gitu loh. Itu yang disebut dengan menolong. Jadi tidak dalam rangka Allah Ta'ala lemah dan perlu ditolong, tidak. Nah, kalau kita suntuk menolong Allah, maka Allah menolong kita. Tapi Allah menolong kita itu biasanya lewat perantara makhluk-makhluk. Makhluk-makhluk itulah yang digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan pelayanan kepada kita. Gitu. Bahkan surga sekalipun itu diperintahkan untuk memberikan pelayanan kepada kita. Nah, di balik surga yang memberikan pelayanan itu tentu tidak ada siapa-siapa selain Allah Ta'ala, kan gitu. Jadi karena itu pastikan bahwa di balik kemanfaatan datangnya dari siapapun, pasti itu Allah. Di balik kemanfaatan itu datangnya dari siapapun. Sebab yang bisa memberikan manfaat itu cuma satu, yaitu Allah. Yang lain itu karena tidak ada, bagaimana mungkin bisa memberikan manfaat? Tidak bisa. Jadi kita karena itu menyaksikan kemanfaatan sekecil apapun untuk diri kita, maka bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang yang sudah dipakai oleh Allah Ta'ala untuk memberikan kemanfaatan kepada diri kita. Jadi alam dicipta untuk kita, kita dicipta untuk Allah. Begitu. Terus ketika kita itu sudah sepenuhnya berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti alam akan bersama kita. Alam akan bersama kita. Tapi sebaliknya, kalau kita memburu alam, memburu makhluk tanpa memperhatikan asal usul makhluk itu sendiri, maka kita yang akan dikecewakan. Akan dikecewakan oleh makhluk-makhluk itu. Karena itu bersandar jangan kepada makhluk-makhluk. Kalau bersandar kepada makhluk-makhluk, maka akan siap untuk dikecewakan. Tapi kalau makhluk-makhluk itu dijadikan perantara oleh Allah Ta'ala, enggak apa-apa bersandar. Sebab hakikatnya bersandar kepada orang-orang Allah itu, hakikatnya bersandar kepada Allah itu sendiri. Betapa banyak di masa Nabi itu para sahabat berkeluh kesah kepada beliau, ya diterima. Karena hakikatnya berkeluh kesah kepada Kanjeng Rasul itu sejatinya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa kita fokus kepada hadiratnya, tentu kita harus mengosongkan hati dari isi yang lain. Jadi hati itu dikosongkan, baik dari siti maupun sita, atau apa saja dikosongkan. Kalau masih terbayang-bayang, terngiang-ngiang makhluk ini makhluk itu, ya Allah Ta'ala enggak menempati hati yang penuh dengan sampah seperti itu. Itu yang dimaksud dikosongkan. Nah, ketika kosong, maka pantas hati itu dimasuki oleh tamu yang maha agung. Itulah satu-satunya tamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh ya. Jadi yang dimaksud makhluk-makhluk itu mungkin perlu diperjelas itu apa? Ya apapun selain Allah Ta'ala jangan mengisi hati kita. Agenda-agenda dan lain semacamnya.
pekerjaan besok, lusa dan lain semacamnya. Itu jangan sampai mengisi hati kita. Kalaupun mengisi, sekedarnya saja untuk sebagai sarana, gitu aja. Enggak terlalu demen. Hati itu berisi makhluk-makhluk itu. Allah itu maha pencemburu. Kalau Allah Ta'ala menyaksikan hati kita sudah berisi yang lain, Allah tidak mau masuk. Pencemburu Allah Ta'ala. Kenapa pencemburu? Karena pecinta. Dan cemburu itu merupakan sisi lain dari cinta. Di mana ada cinta, di situ ada cemburu. Gitu. Jadi dikeluarin isinya itu. Dikeluarin. Terutama nanti menjelang buka puasa itu ya. Dikeluarin dari dalam hatinya nasi kuning dan nasi padang. Dikeluarin. Wah, sudah langsung masuk di hati. Langsung sudah membayangkan nikmatnya terus. Wah. Oh, enggak usah membayangkan, tetap dapat kok. Gitu loh. Jadi apa saja dikeluarin. Masa silam yang kelabu dan lain semacamnya tumpas di dalam hatinya. Harus pergi kau, gitu loh. Jangan kemudian terus masih ditangkap di dalam hatinya, dijadikan bahan kenangan yang sesekali menangis karena itu. Wow, nggak usah digantikan oleh tamu yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati kita itu satu loh ya, bukan dua. Satu. Kalau dua bisa kita bagi-bagi, satunya untuk Allah, satunya untuk kesenangan-kesenangan yang lain. Itu kalau dua. Tapi karena satu, maka kalau sudah berisi kesenangan yang lain, nggak mungkin berisi Allah. Sebaliknya, kalau berisi Allah, mana mungkin berisi yang lain. Kan gitu. Jadi dikeluarin. Apa yang tidak seharusnya menempati hati kita, dikeluarkan, usir. Katakan, aku tuan rumah di sini, usir. Jadi, aku akan menunggu datangnya tamu yang agung. Karena itu kerocok-kerocok di situ harus disapu bersih dari lantai hati itu. Sapu, dipel. Minggir. Jadi harus tegas. Orang kita laki-laki kan gitu. Masa laki-laki pelesam-pelesam, klewer-klewer. Karena itu kalau mau ngantuk, aku laki-laki. Gitu. Aku laki-laki. Masa nggak ada segan-segannya sama aku? Gitu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menciptakan dua hati di dalam diri seseorang. Satu cuman hati itu. Kalau hati itu berisi panasnya cinta, tegar itu. Panasnya cinta ditanggung, tegar. Tapi kalau hati berisi lembabnya air, basahnya air, redup. Jadi karena itu kalau orang lagi emosi, orang lagi panas hatinya, pasti yang tersulit itu adalah merasakan tidur, pasti. Sulit tuh, dipejam-pejamkan matanya nggak tidur juga. Kenapa? Lagi panas. Dan cinta itu wujudnya panas loh ya, panas cinta itu. Karena itu seorang yang sedang jatuh cinta pasti lebih berkurang tidurnya. Kenapa? Panas itu, cinta itu panas. Panas. Karena itu kita mesti belajar untuk jatuh cinta. Bagaimana kita mengimajinasikan Nabi sebagai kasih kita. Oh, Nabi yang berjasa bagi seluruh hidup dan matiku. Nabi yang berjasa untuk seluruh alam raya dan akhirat. Nabi yang berjasa bagi segala-galanya. Lah jadi kita mesti menciptakan imajinasi cinta itu loh. Biar apa? Biar hati ini belajar untuk berkobar-kobar. Makanya disebutkan ayah sabu annal hubba munkatimun. Apakah seorang pecinta itu mengira bahwa cinta itu bisa disembunyikan? Ma baina munsajimin minhu muttarimi, di antara derai air mata dan hati yang membara, yang nggak bisa disembunyikan. Jadi kalau baitnya kita sudah hafal, tapi prakteknya itu yang masih terbata-bata. Coba dibaca. Ayo sabus, langsung disabut. Soboan gitu. Hafal. Tapi prakteknya itu yang harus kita bersungguh-sungguh untuk merealisasikannya, gitu loh.
Sehingga kita minimal merasa malu. Aku ini sesungguhnya sudah hafal baitnya loh. Kok nggak terlaksana sih? Gitu. Apa persoalannya? Kan gitu. Ini bisa dikatakan ya, burda itu kalau nggak hafal ya setengah hafal ini sudah. Setengah hafal. Terutama yang dilakukan itu bisa dipastikan sudah hafal. Kan gitu. Nah, kalau hati berisi Allah, hati tidak mungkin dihinggapi oleh makhluk-makhluk. Kebalikannya, kalau hati berisi makhluk-makhluk, maka akan jauh dari Allah. Itu sama saja dengan orang yang pergi ke barat, makin ke barat, makin ke barat, makin jauh pasti dari timur. Orang semakin jauh pergi dari rumahnya, makin jauh mau pulang ke rumahnya itu. Orang yang pergi ke timur, terus ke timur, makin jauh dari barat. Jadi, karena itu, pastikan di dalam hidup yang hanya sekali ini, pastikan hati kita menjadi istana bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak untuk yang lain-lain. Tidak untuk yang lain-lain. Dan kita harus melakukan apa? Melakukan pendakian terus-menerus. Terus. Mana yang bukan hadiratnya, tapi mengaku-ngaku hadiratnya. Ayo keluar. Sebab nafsu itu pintar. Mengaku-ngaku sebagai bagian dari cahaya ilahi. Sesungguhnya malah kegelapan. Pintar nafsu itu. Ngakal-ngakal itu pintar. Karena itu kita harus berburuk sangka selamanya kepada nafsu. Jangan sampai pernah berbaik sangka, berburuk sangka selama-lamanya. Kalau kepada nafsu ammarah itu, kecuali kalau nafsu kita sudah mutmainnah, tentram di dalam sembah sujud kepada Allah Ta'ala, itu malah menjadi kendaraan rohani kita yang sangat cepat mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Nggak masalah kalau itu, kalau nafsunya sudah tentram di dalam sembah sujud kepada hadiratnya. Nah, Allah Ta'ala itu ya abadi. Karena itu ketika hati kita menampung hadiratnya, berarti menampung yang abadi. Karena itu kemudian ada alasan bahwa kelak kita akan dikekalkan dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena menampung sumbernya bahagia. Allah itu sumbernya bahagia. Sumber dari segala kenikmatan. Kalau itu kita tampung, maka kita akan memiliki potensi untuk mengarungi keabadian dengan kebahagiaan. Nah sebaliknya, kalau kita menampung makhluk itu fana, makhluk itu temporal, makhluk itu cuma sebentar, maka kebahagiaan kita lantaran makhluk itu juga sebentar. Jadi karena itu, kalau kita mau memilih bahagia, pilihlah bahagia yang abadi, jangan yang sebentar-sebentar apalagi menipu. Jangan. Seluruh kesenangan yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kesementaraan. Itu adalah tipuan. Hanya ketika muncul kesenangan itu dari kedekatan kita dengan hadiratnya, maka kesenangan itu bisa abadi. Karena Allah Ta'ala yang merupakan sumber kesenangan dan kebahagiaan itu adalah Tuhan yang maha kekal, Tuhan yang maha abadi. Nah sementara ya makhluk-makhluk yang fana, makhluk-makhluk yang temporal itu sesungguhnya tak lain adalah keterhalangan dari adanya kebahagiaan abadi. Terhalang. Bagaimana mungkin yang fana itu, yang temporal itu akan menjangkau yang abadi? Gak bisa. Itu terhalang untuk mencicipi kebahagiaan abadi. Kalau ada orang-orang beriman masuk ke surga dan diabadikan di situ, itu karena sudah dibackingi oleh Allah Ta'ala yang maha abadi. Jadi karena itu ya, agar kita tidak tertipu oleh berbagai macam isi alam semesta yang fana ini, pastikan bahwa wujud yang fana itu, wujud yang temporal itu tak lain adalah ketiadaan. Jadi, dan sangat tidak masuk akal kalau kita jatuh hati kepada yang tiada, jatuh hati kepada yang musnah,
jatuh hati kepada yang rusak. Sangat tidak masuk akal. Makanya disebutkan wujuduha adamun, adanya dunia ini ketiadaan. Tapi kebalikannya ya, wa adamuha wujudun, tidak adanya dunia ini wujud. Maksudnya apa? Kalau dunia ini, makhluk ini dipakai untuk berpihak kepada Allah, wujud karena itu. Jadi keberadaannya adalah ketiadaan karena memang hakikatnya tidak ada, tapi ketiadaannya itu adalah wujud atau keberadaan kalau kita berpihak kepada Allah Ta'ala dengan dunia ini, dengan segala rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka menjadi wujud. Wujudnya adalah ketiadaan, ketiadaannya adalah wujud. Atau hayatuha mamatun, hidupnya dunia ini adalah kematian. Artinya apa? Berakhir, temporal, sejenak, sebentar. Tapi mamatuha hayatun, matinya dunia itu. Jadi kalau hati kita mati dari dunia, mati dari apapun yang selain Allah Ta'ala, maka hidup kita. Hidup. Jadi sepertinya hanya merupakan kalimat yang dibolak-balik, tapi tetap ada maknanya yang mendalam. Adanya adalah ketiadaan, ketiadaan adalah adanya. Hidupnya adalah kematian, kematian itu adalah hidupnya. Coba kalau kita mati dari segala damba, tumpul hasrat kita kepada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita. Hidup. Hidup dengan ditopang oleh maha hidupnya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita jatuh hati kepada makhluk-makhluk ini, kita sangat berhasrat kepada makhluk, pada saat yang bersamaan kita terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita mati itu. Jadi ya, ada hidup yang bernilai mati, ada mati yang bernilai hidup. Hidup yang bernilai mati itu adalah kalau hidup tidak untuk Allah Ta'ala, hidup untuk selainnya, itu bernilai mati. Mati dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala, hakikatnya berarti hidup. Jadi itu ya. Zawaluha baqaun wa baqauha zawalun. Zawaluha baqaun. Lenyapnya dunia ini adalah keabadiannya, kelanggengannya. Artinya apa? Kalau kita lenyapkan dari dalam hati kita, maka akan memiliki nilai yang abadi. Tapi abadinya dunia ini tanpa ditopang oleh Allah Ta'ala adalah kelenyapan. Adalah kelenyapan. Iki ya. Betapa sangat jelas bagi diri kita bahwa kita itu mesti belajar senantiasa sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjadikan hadirannya sebagai satu-satunya tamu agung di dalam hati kita. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah bahwa di penglihatan orang ma'rifat itu tidak mungkin ada apa yang disebut sebagai yang lain. Jadi orang ma'rifat itu karena itu tidak usah dibilangin, jangan sibuk dengan makhluk. Bagaimana mau sibuk? Di penglihatan mereka tidak ada kok makhluk-makhluk itu. Nggak ada makhluk-makhluk itu. Ketika mereka mengurusi makhluk, itu sejatinya mengurusi Allah. Ingat ya, firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, Musa, aku sakit, kau tidak menjengukku. Ampun ya Allah, engkau maha suci dari berbagai macam kekurangan. Sesungguhnya apakah makna firman-Mu? Musa, kenapa engkau tidak sopan berbicara di hadapanku? Kenapa kau tidak bertanya, sesungguhnya bagaimana yang dimaksud dengan sakit yang menimpamu ya Allah? Kau tidak begitu. Allah Ta'ala kemudian berfirman, salah seorang dari kekasihku itu sakit Musa. Sakitnya itu adalah sakitku. Nah itu loh yang ditopang oleh Allah Ta'ala. Nah sakitnya para kekasih Allah Ta'ala itu sejatinya itu ya adalah sakitnya Allah. Kenapa? Karena mereka ditopang oleh Allah Ta'ala. Dan mereka yang ditopang itu bagian dari keabadian. Oh ditopang. Bagian dari keabadian.
Jadi karena itu bagi orang yang sudah menyaksikan sifat-sifat Allah Ta'ala, idmahallat mukawwanatu, alam semesta ini seperti menjadi hancur lebur gitu loh. Ini kembali kepada adanya penjelasan di awal bahwa Allah Ta'ala yang tampak, makhluk-makhluk samar. Ketika kita menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala di makhluk-makhluk itu, sementara tidak ada satupun makhluk yang tidak menampung kehadirannya, itu tidak ada. Jadi orang yang kenal Allah Ta'ala itu pastilah tidak menyaksikan yang lain. Karena apa yang disebut sebagai yang lain mamnu, tidak ada. Nah, terakhir intinya itu gimana sesungguhnya? Nah, berarti kemakrifatan ya, kepatuhan, kerinduan, cinta, kasih sayang dan lain semacamnya itu sebenarnya tidak muncul dari siapapun kecuali dari diri kita masing-masing. Kenapa kok dari diri kita? Ya, karena di zaman azal itu memang sudah ada potensi itu sebenarnya. Potensi itu ada. Sama misalnya begini ya. Orang kaya raya secara materi gitu ya, secara materi. Dari mana datangnya kaya raya itu? Dari luar dirinya yang berupa pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi, skill-skill semacamnya. Apakah dari dalam dirinya? Dari dalam dirinya. Pekerjaan di luar itu hanya merupakan pemantik itu. Tapi bagi orang-orang yang nggak paham dikira bahwa rezeki materi itu datangnya dari luar. Padahal dari dalam loh. Sebab kalau orang tidak memiliki istiqdat, tidak memiliki kesiapan untuk menerima rezeki materi, maka rezeki materi itu tidak akan pernah hadir kepada dirinya sendiri. Ini dari diri sendiri. Sama kalau kita ma'rifat, kalau kita memiliki jatah kedekatan dengan Allah Ta'ala, dari mana itu datangnya? Bukan datangnya dari sholat, puasa, dan lain semacamnya itu. Walaupun wajib kita melaksanakan sholat dan puasa. Tapi datangnya dari diri sendiri. Karena di zaman azal itu sudah dipastikan bahwa setiap diri itu memiliki keberuntungannya masing-masing. Tapi kita wajib ikhtiar. Kita wajib usaha. Karena usaha itu, ikhtiar itu diperintahkan. Tapi datangnya keberuntungan bukan dari ikhtiar itu sendiri, tapi dari gudang kekayaan yang bernama diri sendiri. Jadi sudah ada potensinya di dalam, tinggal kita mengasah gitu ya. Oke. Moga-moga kajian kita ini senantiasa manfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga esok, lusa, dan selanjutnya dari sisa umur kita semakin bermakna, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga anak cucu kita menjadi orang-orang bertakwa dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan dipanjangkan umur kita oleh hadiratnya. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga Indonesia, negeri kita ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.